Hubunganku dengan Alia semakin dekat dari hari ke hari. Kami masih belum pernah menyebut diri sebagai sepasang kekasih, tapi sikap kami sudah lebih dari sekadar teman. Kami saling perhatian, saling peduli, saling bergantung secara emosional. Kalau sehari saja tidak ngobrol, rasanya ada yang kurang. Awalnya aku merasa semua berjalan baik-baik saja. Sampai suatu saat, aku mulai menyadari kedekatan ini juga membawa masalah yang selama ini aku abaikan. Masalah perbedaan cara berpikir, perbedaan kebiasaan, perbedaan cara menghadapi masalah, dan perbedaan itu perlahan muncul ke permukaan. Suatu sore, aku sedang sibuk banget. Proyek menumpuk, klien cerewet, laptop sempat error, kepalaku pusing, badanku capek, pikiranku kacau. Dari pagi sampai malam, aku duduk di depan layar tanpa banyak istirahat. HP-ku berkali-kali berbunyi. Dari Alia, "Mas, lagi apa? Mas Raka? Kok lama balesnya?" Aku baca semua, tapi nggak langsung balas. Bukan karena nggak peduli, tapi karena aku benar-benar lagi nggak sanggup ngobrol. Aku cuman pengen cepat selesai, lalu tidur. Akhirnya, sekitar jam 10 malam, aku baru balas. "Maaf ya, aku lagi banyak kerjaan." Pesannya singkat, datar, nggak pakai emoji, nggak pakai penjelasan panjang. Beberapa menit kemudian, dia balas, "Oh, ya sudah, cuma itu." Biasanya dia selalu pakai stiker atau emot senyum, tapi kali ini tidak. Aku sadar ada yang beda, tapi aku terlalu capek untuk mikir. Aku langsung tidur. Keesokan paginya, aku bangun dengan badan pegal dan kepala masih berat. Begitu buka hipertensium pulmoner gitu. Aku lihat ada beberapa pesan dari Alia semalam. "Mas, kamu kenapa sih sekarang? Aku ngerasa kamu berubah. Kalau lagi sibuk, bilang aja, jangan dingin." Gitu. Aku baca sambil duduk di kasur. Dadaku langsung terasa sesak. Aku gak bermaksud bikin dia merasa diabaikan. Aku cuma capek, tapi ternyata sikapku bikin dia kepikiran. Aku balas, "Maaf ya, aku gak maksud dingin. Aku cuma lagi capek banget." Beberapa menit kemudian, dia jawab, "Aku ngerti kamu capek, tapi aku juga capek nungguin tanpa kejelasan." Kalimat itu menusuk. "Tanpa kejelasan? Maksudnya apa?" Aku ngetik, "Maksud kamu." Dia balas agak panjang. "Kita ini sebenarnya apa sih mas, teman? Lebih dari teman? Atau cuma teman online yang kebetulan dekat?" Aku terdiam lama. Aku menatap layar HP tanpa tahu harus jawab apa. Pertanyaan itu selama ini juga sering muncul di pikiranku, tapi aku selalu menghindar karena aku takut. Takut jawabannya bikin semuanya berubah. Aku akhirnya ngetik pelan. "Aku juga bingung, Mbak." Dia langsung balas, "Kenapa harus bingung? Kalau memang ada rasa, ya bilang. Kalau enggak, ya jujur." Aku makin gelisah. Di kepalaku, semua ketakutan muncul bersamaan jarak jauh. Beda negara, beda budaya, kondisi ekonomi, masa depan. Aku takut memberi harapan. Aku takut gagal. Aku takut menyakiti. Aku jawab, aku cuma gak mau kita kecewa nanti. Beberapa detik kemudian, muncul pesan darinya. "Aku lebih kecewa kalau kamu terus ngambangin aku." Hatiku terasa ditarik kuat. Aku sadar, selama ini aku egois. Aku menikmati perhatiannya. Aku menikmati kedekatannya. Aku menikmati rasa nyaman. Tapi aku gak berani memberi kepastian. Aku ingin dekat, tapi takut terikat. Aku ingin disayang, tapi takut bertanggung jawab. Malam itu, kami video call. Suasananya beda. Gak ada tawa, gak ada bercanda. Wajah Alia terlihat lelah. Matanya sedikit merah. "Makasih ya, mau visi." Iya, kami diam sebentar. "Mas Raka, aku capek merasa sendirian. Walaupun kita dekat, aku di sini jauh. Temanku nggak banyak. Kamu orang yang paling sering aku ajak ngobrol. Tapi kadang aku ngerasa kamu nutup diri." Aku menunduk. Aku memang susah cerita. "Kenapa? Takut ngerepotin?" "Justru aku mau direpotin." Kalimat itu bikin aku terdiam. Selama ini, aku selalu berpikir laki-laki harus kuat sendiri. Gak boleh manja, gak boleh banyak ngeluh. Itu kebiasaan yang aku bawa dari kecil. Sedangkan Alia dibesarkan di lingkungan yang lebih terbuka,
lebih ekspresif, lebih berani ngomong perasaan. Kami beda dan perbedaan itu bentrok. Dia lanjut. Kamu kalau ada masalah malah menjauh. Aku malah mikir kamu bosan sama aku. Aku menghela napas. Aku nggak pernah bosan sama kamu. Terus kenapa kamu sering dingin? Karena aku takut kelihatan lemah. Dia terdiam. Mas Raka, aku nggak butuh kamu selalu kuat. Aku butuh kamu jujur. Air matanya mulai jatuh. Aku panik. Maaf ya. Aku nggak mau bikin kamu nangis. Tapi kamu bikin aku merasa nggak penting. Kalimat itu seperti pisau. Aku merasa bersalah luar biasa. Kami terdiam lama. Hanya terdengar suara napas. Akhirnya aku bicara, aku suka kamu dari dulu, tapi aku takut nggak bisa bikin kamu bahagia. Dia mengusap air mata. Kenapa kamu nentuin sendiri kebahagiaanku? Aku nggak bisa jawab, karena aku memang selalu memutuskan sendiri, tanpa tanya ke dia. Malam itu, kami berpisah dengan suasana dingin. Tidak ada kata putus, tidak ada kata baikan, hanya jarak emosional. Hari-hari setelah itu terasa berat. Chat kami berkurang, jawaban jadi singkat. Video call hampir nggak pernah. Aku merasa kehilangan, tapi juga gengsi untuk mulai duluan. Dia juga terlihat menahan diri. Aku mulai menyadari, cinta lintas budaya bukan cuma soal jarak, tapi soal cara mencintai. Kami mencintai dengan cara berbeda, dan kalau tidak belajar saling memahami, kami bisa kehilangan satu sama lain. Setiap malam, aku merenung, apa aku harus berubah? Apa aku harus berani? Atau lebih baik mundur sebelum semuanya makin sakit? Pertanyaan itu terus menghantuiku, dan jawabannya akan menentukan arah hubungan kami selanjutnya.